Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema orang ketiga besar kepala karena merasa sudah menang, merebut mantan darimu, dan mendapatkan dukungan penuh dari keluarga mantan. Ya, tenang saja, kamu lakukan hal ini, kamu akan menangkan mantan kembali. Ya, nah, jadi sering juga tuh terjadi ya, saya amati ya. Yang sombong tidak hanya mantan, tetapi pasangan barunya atau orang ketiga yang berhasil merebut mantan dari Anda, yang sibuk posting setiap hari ya, foto-foto romantis dan mesra mereka ya di Instagram mereka, itu justru adalah orang ketiga tadi. Dia merasa begitu bahagia, begitu happy karena berhasil merebut mantan dan berhasil menyakiti Anda kan. Jadi kalau orang pasang foto tuh di stories ya, baik di Instagram ataupun di Facebook ya, atau status di WhatsApp ya, kan bisa dilihat siapa saja nih orang yang paling rajin melihat stories yang kita pasang ya. Dan dia bahagia sekali itu kalau di stories tadi tercantum akun Anda yang terus kepo ya, mencari tahu apa yang terjadi pada diri dia dan mantan Anda, karena memang itu tujuannya ya. Nah, oleh karena itu apa yang harus Anda lakukan sekarang ya? Ya, kalau Anda mau mengikhlaskan ya enggak apa-apa, baik-baik saja kan. Begitu, semoga Allah gantikan dengan yang lebih baik. Tetapi mengikhlaskan mantan atau tetap berharap itu kan kembali kepada pergerakan suasana hati Anda ya. Banyak orang yang mengatakan sudahlah, tak ikhlaskannya saja, tetapi dia terus saja tuh mengintip akun-akun media sosial milik orang ketiga dan mantan tadi, bahkan kemudian berkomunikasi terus tuh dengan orang ketiga. Sebenarnya apa juga keuntungannya ya? Malah menambah sempurna kemenangan dari orang ketiga tadi ya. Apalagi dia tidak hanya berhasil merebut mantan dari Anda, tetapi juga berhasil meraih simpati, merebut hati dari orang tua mantan, dari keluarganya mantan, saudaranya, kakak adiknya, sahabat-sahabatnya, teman-temannya mantan, dan seterusnya, dan meninggalkan Anda sendirian pada saat ini. Ya, dia yang salah, tetapi ketika Anda berusaha untuk merebut kembali mantan, ya, yang jelas-jelas semua orang tahu bahwa Anda lebih dulu, bahkan berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun daripada dia, tetapi Anda berusaha untuk mengambil apa yang menjadi milik Anda, apa yang menjadi hak Anda, justru Anda yang kemudian disalahkan oleh keluarganya, oleh orang tuanya, dan seterusnya. Ngapain tuh orang masih ngejar-ngejar juga, wong orang anakku sudah tidak mau kok dengan dia, begitu kan ya. Ngapain tuh cowok masih ngejar-ngejar juga, apa tidak tahu malu, wong anakku sudah tidak mau kok dengan dia, wong kakakku sudah tidak mau kenal dengan dia, wong adikku sudah tidak tertarik dengan dia. Nah, sehingga Anda betul-betul terkucil sendirian ya. Sementara kalau Anda cerita ke teman-teman Anda, apa kemudian juga akan membantu agar mantan bisa kembali
Kan tidak juga. Ya, paling baguslah mereka mendengarkan dan kemudian mengkipnya. Yang sulit sudahlah kita curhat, kemudian bocor juga, sampai juga ke telinga orang ketiga tadi. Malah kita yang selanjutnya menjadi bahan tertawaan dari dia. Karena itu yang harus Anda lakukan ya. Pertama, tentu harus tenang. Karena ketika Anda kelihatan seperti orang panik ya, Anda terus berkomunikasi itu, menyalahkan, marah-marah dan seterusnya. Kan memang itu yang dia inginkan, melihat Anda stres, melihat Anda marah-marah. Kata orang-orang bijak dulu, air beriak, tanda tak dalam. Ya, tetapi kalau air tenang, itu susah tuh diukur kedalamannya. Kalau air beriak itu gampang tuh untuk mengukurnya, paling tidak dalam. Ya, kalau Anda berada di tengah laut tuh, misalnya nyebrang ya, dari pelabuhan, misal yang sangat populer ya, nyebrang dari Pulau Jawa ke Pulau Sumatera, ya, dari dermaga Merak ya ke Bakahuni itu. Anda bisa lihat ya kalau di pinggir itu kan ada tembok dermaga, ombaknya kencang ya, tapi tidak dalam. Kalau Anda pergi ke pantai juga begitu, di pinggir tuh ombak, wah asik ya. Tetapi ketika Anda berada di tengah pantai, di tengah laut tuh, ya, sedang nyebrang, di tengah itu ya, riak ombaknya itu sangat solid ya, sangat solid, tidak kelihatan besar kecuali kalau sedang badai ya, tetapi goncangannya lumayan tuh kalau kapalnya kecil ya. Nah, jadi ya, air beriak itu tanda tak dalam. Maka yang harus Anda lakukan sekarang adalah tenang ya. Tidak usah melayani komunikasi dengan dia, orang ketiga tadi, dan juga tidak usah mengambil inisiatif untuk berkomunikasi terlebih dahulu. Anda ngampet itu ya, rasanya pengen sekali marah-marah, datang kepada dia, menumpahkan seluruh kekesalan Anda. Disitulah seninya, di mana Anda harus belajar bersabar dan menahan diri ya, karena ketika Anda melangkah kan Anda juga yang akan disalahkan, ketika Anda curhat Anda juga yang akan ditertawakan. Karena itu kuncinya sekarang adalah tetap tenang ya. Dan Anda harus tahu satu hal, biarpun orang ketiga ini sekarang mendapatkan cinta dari mantan ya, mendapatkan support dari keluarganya, dari saudara-saudaranya, dari sohib-sohibnya, yang mungkin selama ini sangat menginginkan juga agar Anda berpisah dengan mantan. Lah sekarang siapa yang membantu Anda? Ya, Anda harus tahu, kalau Anda mendapatkan pertolongan dari Allah, maka jangankan mantan, seluruh dunia pun akan bisa Anda menangkan. Ya, Anda bekerja, Anda bisa dapat hal yang terbaik. Ya, Anda kuliah, Anda akan mendapatkan hasil yang optimal, yang maksimal. Seluruh dunia Anda akan sukses kalau Anda mencoba mengetuk pintu Allah dan memohon pertolongan kepada Allah dengan sungguh-sungguh ya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Iyansurkumullahu fala ghaliba lakum wa iyakhzulkum faman zallazi yansurukum min ba'dihi wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun." Jika Allah menolong kamu, maka tak adalah orang yang dapat mengalahkan kamu. Jika Allah membiarkan kamu,
maka siapakah gerangan yang dapat menolong kamu selain dari Allah sesudah itu? Karena itu hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal. Jadi, walaupun sekarang sepertinya tidak ada lagi orang yang mensupport Anda, yang mendukung Anda, tapi Anda harus tahu bahwa Allah selalu memberikan pertolongan kepada hamba-hambanya jika hambanya tadi memohon pertolongan kepadanya. Kalau Anda ingin menangkan mantan kembali dari orang ketiga, maka kuncinya memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.